Setidaknya ada dua cara kampus memandang dosennya dan ini berpengaruh pada kualitas lulusannya. Yang pertama, dosen adalah profesional yang kebetulan jadi pegawai, baik itu ASN atau non-ASN. Dan yang kedua, dosen sebagai pegawai yang kebetulan disuruh ngajar. Kedengarannya mirip, tapi konsekuensinya jauh berbeda. Tafsir yang pertama, profesional yang kebetulan pegawai. Identitas primernya adalah akademisi, standar referensinya adalah komunitas ilmiah, bukan kepada birokrasi. Dan loyalitasnya pun kepada disiplin ilmu serta mahasiswa. Sehingga otonomi yang dimiliki oleh dosen tersebut adalah prasyarat fungsi, bukan sebuah privilege. Sementara tafsir yang kedua, pegawai yang kebetulan ngajar. Identitas primer dosen tersebut adalah aparatur negara dan standar referensinya adalah peraturan serta kepada atasan. Sehingga loyalitasnya pun lebih kepada institusi serta kepada hierarki. Dan kehadirannya pun adalah sebuah kewajiban, bukan sebagai instrumen kerja. Nah, kalau kampus memilih tafsir yang kedua, di mana dosennya harus absen offline 2-3 kali sehari, harus apel wajib, kontrol dilakukan secara fisik, maka dosen yang bertahan dan menyesuaikan diri adalah mereka yang memang bermental pegawai, yang bermental akademisi sejati akan frustasi dan menarik diri, membunuh potensi, atau pergi ke tempat yang lebih menghargai otonominya. Nah, seleksi alamiah ini perlahan membentuk kultur dosen yang sesuai dengan tafsir institusinya. Bukan karena dosennya memang begitu dari awal ya, tapi karena sistemnya yang membentuk ke sana. Mahasiswa kemudian belajar dari dosen yang sudah terbentuk oleh sistem itu. Mereka melihat model dosen profesional yang compliant, yang patuh, bukan yang secara intelektual memiliki otonomi sendiri dan siklus ini pun terus berulang. Sebaliknya, kalau kampus memperlakukan dosen sebagai profesional yang mengajar, maka standar referensinya bukan kehadiran fisik tetapi pada dampak intelektual. Evaluasinya bukan pada apakah dosen itu ada di kampus atau enggak, tapi terletak pada apa yang dosen hasilkan dan mahasiswa seperti apa yang dosen mampu membentuknya. Dosen yang bertahan adalah dosen yang punya komitmen untuk selalu memelihara rasa ingin tahu pada ilmu dan kapasitas diri yang untuk terus selalu bertumbuh. Mahasiswanya pun menyerap sesuatu yang enggak tertulis di kurikulum manapun, yaitu bahwa proses bertanya adalah tanda kecerdasan, bukan ketidaksopanan. Nah, sampai di sini kita memahami bahwa tafsir institusi terhadap dosennya bukan kebijakan administratif yang netral, melainkan adalah pernyataan filosofis tentang bagaimana institusi memandang dan mempercayai dosen yang bekerja di dalamnya. Keputusan kampus untuk memperlakukan dosen yang seperti apa secara nggak langsung juga merupakan keputusan yang akan melahirkan alumni seperti apa 10 tahun mendatang misalnya. Nah, kampus yang mendidik dosen untuk patuh akan cenderung berpeluang besar melahirkan alumni yang hanya bisa menunggu perintah. Sementara itu kampus yang mendidik dosen untuk berpikir kritis akan berpeluang besar melahirkan profesional yang mampu mempertanyakan dan memperbaiki sistem yang sudah ada termasuk sistem yang sudah membentuk mereka sendiri. Jadi kampus Anda termasuk yang mana nih?